Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wa iman Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan saat ini kita akan melaksanakan kajian Ahad di Masjid Kurnia Ilahi Jalan Baru Kota Banjar yang insya Allah akan mengisi tausiah kepada kita semua. Telah hadir di depan kita semua yaitu Al-Ustadz Amaswara MPDI. Untuk tidak menyita waktu kepada Al-Ustadz Amaswara, kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats bihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duru ma'a kitabillah haitsu madar. Iwatu iman, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada kesempatan ini, termasuk mengatur waktu subuh yang semakin menuju siang. Mudah-mudahan ini yang menjadi jelas pertanda Ramadan semakin dekat. Bukan karena ada iklan marjan gitu Pak, bukan. Tapi karena waktu sholat. Mudah-mudahan bisa kita terus mengisinya dengan amal soleh. Salah satunya dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan tholabul ilmi kita sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid dari rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Tenang itu Bapak Ibu ciri bahagia. Jadi yang dikejar manusia itu ternyata bukan hanya kaya, tidak cukup kaya, juga bukan cukup sehat, tapi bahagia. Karena ada yang kaya tidak bahagia, yang sehat juga tidak bahagia. Maka yang kita cari adalah bahagia. Salah satu tempat kebahagiaan sebagaimana petunjuk Allah adalah saat Allah yang menyerunya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan ternyata tempatnya adalah masjid. Maka kata Nabi, siapa saja yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, dan itu ciri bahagia. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan senantiasa diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan senantiasa disebut-sebutkan oleh Allah kepadanya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan, kita akan membahas tema berkaitan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini sering kita dengar lah. Kalau bahasa ayatnya minadzulumati ila nur. Saya akan mulai Bapak Ibu dari
Surat Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129 ini Bapak Ibu adalah doanya Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu melihat di Quran, doa-doa Nabi Ibrahim itu banyak, Pak. Dan itulah menariknya Quran, Pak. Ada satu kitab, Pak. Nggak tahu di kita mah nggak dipelajari ya. Tahu Ustaz Hilmi yang belajar kayaknya. Madarijus Salikin. Kitab itu ternyata penjelasan cuman satu ayat, Pak. Iya kana budu wa iya kana stain. Tapi jadi kitab gitu. Jadi Quran itu pembahasannya, Pak, bisa berkitab-kitab padahal cuman satu ayat gitu ya. Makanya nanti ada profesor cuman profesor nun gitu, Pak. Jadi yang dia bahas cuman nun. Kenapa nun, Pak? Isi kurang kita hafal. Nun, tak itu naon gitu kan? Wallahu a'lam. Terus nanti ada nun ini nun apa, ini nun apa. Terus kalau nun pakai tasdid dengan tidak pakai tasdid apa gitu, Pak. Tah urang teh moal beres mempelajari Quran, maot manten gitu, Pak. Banyak. Makanya Bapak Ibu kalau bicara doa Nabi Ibrahim banyak, Pak. Dan ini dari susunan doa Nabi Ibrahim dari depan ini diantaranya yang di susunan pertama. Nanti juga Ibu Bapak di surat Ibrahim khusus dari ayat 35 sampai 45 itu Nabi Ibrahim doa, Pak. Cuman yang menarik Parem. Jadi yang menarik justru doa Nabi Ibrahim dari susunan itu aya andeuy iya, Pak. Lucu ya Pak Heri atas semapah mangkani. Jadi ada yang menarik, Pak. Dari susunan Nabi Ibrahim doanya itu ternyata doa pertamanya bagus. Robbij'al hadzal balada amina. Itu di surat Ibrahim ayat 35. 35, 36, 37 itu doa semuanya. Sampai ada doa yang sering kita pakai. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, itu susunannya di situ, Pak. Itu ayat 40. Nah, Bapak Ibu, ayat 35-nya bagus tuh. Robbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Jadi, Pak, kenapa Nabi Ibrahim teh mintanya bukan rizki dulu, tapi minta aman dulu. Bukan sholat dulu, tapi minta aman dulu. Itu kata para ahli tafsir, Nabi Ibrahim mengajarkan kita supaya sama begitu berdoa. Karena tidak akan nyaman, Pak, kalau kita sholat, tidak akan nyaman kalau negaranya tidak aman gitu. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu aman dulu. Walaupun istri saya dengan anak saya ditinggalkan di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Biwadin ghairi dzar in ingda baitikal muharram. Itu ayat 36-nya, 37. Maka saat Nabi Ibrahim mengatakan, ini tempat itu gersang ya Allah, tidak ada apa-apanya. Tapi ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Aman caina gitu, Pak. Akhirnya keluar Zam-Zam. Aman makanannya, akhirnya burung-burung ke situ. Maka Siti Hajar makan burung-burung. Tenggoran belum, Pak, dibakar. Dan itu dipanggang di padang pasir Madinah Batu beres, Pak. Dimakan. Terus aman lagi apanya? Aman lagi nanti orang-orang yang di situ, penduduknya. Orang-orang yang sedang bepergian melihat burung terbang, oh itu pasti ayah cai. Akhirnya ke situ dan berkumpullah di situ, jadilah Mekah, Pak. Maka Siti Hajar disebut gelarnya salah satunya pembuka kehidupan di kota Mekah. Tadinya tidak ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu lihat. Aman, Pak, aman cai tuh. Aman tuangen, aman jalmina. Maka saat semuanya aman, nyaman gitu. Dan ternyata luar biasa, Pak. Kita merasakan sholat wae mikiran minyakan di bawah tuh. Ya minimal harusnya minta aman, minimal gitu, Pak. Kita teh Robbij'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Baik, bahasan kita bukan itu. Kita balik lagi. Surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu nanti silahkan dibuka lagi ayatnya. Ini doa Nabi Ibrahim dari susunan Quran di awal-awal Pak doanya. Al-Baqarah 129. Doanya itu begini, Rabbana, wahai Rabb kami, wab'as, utuslah, fihim, kepada mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Yatslu alaihim, yang akan membacakan atas mereka ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan Alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, engkau ya Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Bapak Ibu lihat Pak, Nabi Ibrahim seorang nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Maka doanya Pak tidak ada yang ditolak. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah nanti di kalangan mereka setelah aku, yang dimaksud meminta Rasul Nabi Muhammad Pak. Ya Allah, utuslah Rasul kepada mereka, yang tugasnya nanti Rasul itu membacakan ayat Engkau ya Allah, mengajarkan ayat Engkau, dan mengajarkan hikmah, bukan sekedar ilmu, karena banyak orang berilmu tapi tidak berhikmah. Dan yang terakhirnya, Quran yang dibacakannya mensucikan jiwa-jiwa mereka. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan doa Nabi Ibrahim dikabul. Maka Allah jawab Pak di surat Al-Jumu'ah, ini susunannya. Al-Baqarah 129, lanjut Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, utus seorang Rasul ya Allah. Maka Allah jawab, huwaladzi, dialah Allah yang ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Bapak Ibu, saat Nabi Ibrahim meminta Pak, doanya dikabul. Dan untuk kaitan yang ini, meminta Rasul dikabul Pak oleh Allah. Huwa dia Allah, alladzi yang ba'atha, telah mengutus. Nabi Ibrahim minta, ya Allah utus. Allah mengutus Pak. Fil ummiyin. Tadi fihim Pak, ini pun pakai fi. Fil ummiyin. Di dalam kepada mereka yang ummi Pak. Kalau saya dengan Bapak Ibu dengar umi, pasti artinya ibuku. Di ayat ini umi artinya, kata Imam Ibnu Katsir, la yaqra'un wa la yastati'una ayaqra', tidak bisa membaca. Kemudian ayak coba, tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan Bapak Ibu ini luar biasa. Nabi umi harus mengajarkan kepada orang-orang umi. Bisa dibayangkan yang diajarkannya semua melalui lisan dan iman. Kitab pendukungnya sudah banyak. Bukan sekedar lisan tapi tulisan. Bukan sekedar lisan tapi kitab naya Pak tulisannya. Pendukungnya sudah sangat banyak. Nabi Muhammad dengan para sahabat dibaca oleh malaikat Jibril, diikuti oleh Nabi. Kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat, diikuti oleh para sahabat, dan hanya 10 ayat dipahami, diamalkan. Baru nambah ayat lagi, dipahami, diamalkan. Begitu Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad diutus, jawaban dari doa Nabi Ibrahim. Fil ummiyin, kepada orang-orang yang umi. Rasulan, seorang Rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Nah, dari kalangan mereka inilah Bapak Ibu yang menyebabkan orang Yahudi itu dengki. Mereka menunggu Pak sosok penerus Nabi.
dan mereka berharap nabinya dari golongan mereka Bani Israel. Tapi ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Yahudi dengki. Dan tidak ada yang paling dengki kepada umat Islam, orang beriman, kecuali dua. Kalau bukan Yahud, musyrikin. Musyrik. Makanya Bapak Ibu, kan sebenarnya Bani Israel itu dari Bani itu anak keturunan, Israel itu di dalam tafsir Ibnu Katsir Yakub, bahwa Yakub. Maka kalau menyebutkan Bani Israel berarti anak keturunannya Nabi Yakub. Nah, ke bawahnya termasuk Nabi Yusuf di dalamnya, Pak. Kemudian ada Yahuda nanti yang akan punya kelompok Yahudi. Nah, Nabi Muhammad dari Ismail gitu, Pak. Mereka inginnya dari jalur Yakub, dari Ishak gitu. Akhirnya dengki lah. Memang dengki ini sejak awal dosa pertama di langit. Saat iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam manusia. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Turunlah Nabi Adam, ternyata punya keturunan, dan lagi-lagi Pak, dosa pertama membunuh karena kedengkian. Memang wajar jika Nabi Muhammad itu Qul a'udzu birabbil falak itu Pak sering dibaca. Ada nanti pagi, petang, terus berkaitan dengan sholat. Bagian al-falak itu masuklah di beberapa sholat yang membaca itu. Karena di ujungnya nanti wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung kepada Allah dari kedengkian orang yang dengki. Karena dengki akan menghapuskan semua dosa, maka cukup dia yang dengki kepada kita, jangan kita membalas dengki karena akan sama hilang gitu Pak. Maka kita berlindung. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Allah utus di antara mereka. Tugasnya apa? Persis tugasnya yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Yatslu alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Nah, Pak Oni, saya ngasih masukan Koropak Amal. Koropak Amal di Cigereng bagus tuh. Cigereng di masjid Pak, itu bagus koropak amalnya, pakai roda, terus pakai siga keranda. Jadi roda, keranda nu baju gitu, terus ditutupi kain hijau, tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener itu ada fotonya saya. Jadi di masjid itu mah Pak, koropak amal teh pakai roda, tapi hijau gitu, ngadorong nanti siga ngadorong. Kenapa begitu? Saya tanya ke DKM-nya, Pak DKM kenapa begini? Ari Ustad, pan Ustad nu ngabahas surat Al-Munafikun ayat kedua terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kan kata Ustad cenah dina ayatna. Jadi infakkanlah harta kalian sebelum datang kematian. Karena kalau sudah mati orang akan menyesal, ingin balik lagi untuk sodako gitu. Itu bagus tuh. Badai pangmesen ke. Itu disorong kok bagus itu. Ada tuh di saya fotonya nanti saya sebar. Jadi persis keranda Pak, miniatur keranda lah. Terus di bolongan, terus sisi kiri kanannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang tuh pas lihat ini, loh innalillahi gitu Pak. Kan itu bagus tuh. Memotivasi Pak. Nah itu tugasnya ternyata sama Pak yang diminta oleh Nabi Ibrahim, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Tapi lihat Pak, susunannya beda. Nanti ada bahasan khusus secara balaghah, terus nanti bahasan khusus secara ulumul Quran. Nabi Ibrahim mintanya membacakan, mengajarkan, terus nanti mensucikan. Tapi di sini Pak, nomor 4 dialihkan jadi nomor 1, nomor 2. Membacakan, setelah membaca wa yuzakihim, mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab. Wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Sesungguhnya kalian sebelumnya adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang zolal,
gelap, Pak. Nanti ada ayatnya secara khusus. Bapak Ibu, inilah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah, dan ternyata Rasul kita Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya begitu, membacakan, mensucikan, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya singgung terkait dengan kenapa yuzakihim setelah yatslun. Nanti ada bahasan khusus itu. Karena kita temanya bukan yang itu, tapi keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kita teh bingung, Pak, solusi pandemi teu beres-beres. Dah salah solusina atau gitulah. Nanti kita lihat di ayatnya, Bapak Ibu. Allah sampaikan di sini, kenapa setelah baca itu harus mensucikan jiwa, Pak? Inilah tugas Quran, Pak. Quran itu dibaca harus sampai mensucikan jiwa kita. Kita tahu suci, Pak. Tazkiyatun nufus. Jiwa ini suci. Suci dari dosa, suci dari semua kemaksiatan, suci dari hati yang kotor gitu, Pak. Makanya nanti Nabi di satu hadis menyebutkan, inna hadhil qulub tasda kama yasdaul hadid. Sesungguhnya hati kita itu akan berkarat seperti berkaratnya idza asobahul ma, berkarat seperti besi. Idza asobahul ma, jika terkena air. Wa ma jilauha, apa yang menghilangkannya, Rasul? Nabi mengatakan kasratu dzikril mauti wa tilawatil Quran. Banyak mengingat mati dan baca Quran. Jadi Bapak Ibu, baca pun itu harus sampai mensucikan. Tapi mohon maaf, yatslun itu, yatslu adalah membaca, yang terjemahnya ittaba ayat tabi'u, mengikuti. Karena biasanya orang yang baca itu, Pak, mengikuti huruf-huruf yang sedang dibaca. Itu disebutnya tilawah. Kemudian nanti mengikuti dengan pemahaman, itu tilawah. Dan mengikuti dengan pengamalan, itu tilawah. Maka yatslun itu, Bapak Ibu, membaca itu harus sampai mensucikan. Baru bisa mensucikan jiwa kita kalau kita baca sampai paham. Itulah. Nah, mudah-mudahan ini proses kita dalam memahami Al-Quran ini, Pak. Bapak Ibu, sebelum dilanjut surat berikutnya, ini nih Bapak Ibu, ada yang menarik tapi jarang kita perhatikan, Pak, di Quran itu. Qurannya apapun, Pak, mau yang baru, mau yang hebel, mau yang lama, mau yang bari, mau yang baru. Nah, kalau nikah mah begitu. Ini yang lama, yang baru, Pak, mesti tidak boleh tertinggal kaligrafi ini, Pak. Ini nggak boleh, nggak ada, Pak. Karena kalau tidak ada ini tidak diizinkan menyebar, Pak, Quran itu. Maka silakan Bapak Ibu cek. Dan saya mah cenah Ustaz warnana beureum Al-Amin eta mah. Nama Qurannya Al-Amin, tapi ininya tidak boleh hilang, Pak. Harus ada. Terus misalnya Bapak Ibu Qurannya Quran hafalan, terjemah, mesti kaligrafi itunya harus ada, Pak. Karena itu adalah Al-Quranul Karim, ciri bahwa ini adalah Quran. Awas ya, pilih orang teh dugi kaina teu bisa macan apa ieu. Ieu tuh bacaannya apa gitu ya. Ini tulisannya Al-Qur'an Al-Karim. Ini enggak boleh enggak ada, Bu. Kalau ininya tidak ada, harus disampulan kudu aya. Karena ini menunjukkan ini Quran. Syaratnya ini, Pak, syarat menyebarnya. Al-Qur'anul Karim. Baru sampai situ Quran jadi petunjuk, Pak. Jadi jangan langsung masuk pun, belum masuk pun kita sudah melihat ayat kalimat ini saja sudah jadi petunjuk. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu dari qara'a, yaqra'u Qur'anan, wahwal Quran. Ini yang dibaca bacaan. Al-Karim yang mulia. Bapak Ibu, kenapa tidak Al-Quranul Hakim seperti di surat Yasin? Yasin wal Quranil Hakim. Karena kalau yang ini Al-Quran Al-Karim. Karena ada beberapa penyebab, Kak. Kata para ulama, diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang paling mulia, namanya Jibril. Diturunkan kepada manusia nabi yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan pada malam mulia, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Maka siapapun yang qara'a membacanya, Pak, harusnya jadi mulia. Turunannya kalau sudah dibaca
Mulianya karena apa? Akhlakul karimah gitu Pak. Jadi nyambung Pak. Turunnya dari yang mulia terus melalui malaikat yang paling mulia, diterima oleh nabi yang paling mulia, di bulan mulia, di malam mulia. Maka siapapun yang membacanya harus mulia. Ciri mulianya apa? Akhlakul karimah. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan karena bahasan kita bukan di situ. Kita lanjut surat Ali Imran 164. Kan gini Pak, Bu. Sudah dijawab doa Nabi Ibrahim, diutus Nabi yang tugasnya persis sama, membaca, mensucikan, mengajarkan dan mengajarkan kitab dan hikmah. Itu ya. Jadi di ayat 164 Ali Imran Allah sebutkan, nih Pak, ini jangan sampai salah terus kita teh. Kenapa Quran nggak dianggap nikmat gitu Pak? Tidak dianggap karunia. Nikmat kita mah sehat. Bukan hanya itu. Nikmat kita mudah mendapatkan harta rizki. Bukan hanya itu. Maka Allah sampaikan, lihat Pak, di Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sama apa nanti ujungnya dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hanya di ayat ini Bapak Ibu Allah sampaikan di awalnya, laqad, benar-benar, sungguh. Ini pakai la taukid, qad juga ciri taukid. Laqad, benar-benar, sungguh Pak. Manallah, Allah telah memberikan nikmat atau anugerah alal mukminin, atas orang-orang yang beriman Pak. Nikmat Bapak, Ibu, saya ternyata ini Pak, nikmat ini. Apa itu nikmat? Idba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Saat Allah mengutus rasul yang nanti yaslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Quran Pak. Lagi-lagi Pak, karunia itu nikmat diantaranya adalah Quran. Ya. Diutus oleh Allah, sama Pak, tugasnya membaca, mensucikan, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Dan kata Allah, kalian sebelumnya orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Maka jelas Pak, kalau sesat lawannya hidayah, petunjuk. Jadi tahu, jadi jelas arahnya kemana. Maka Quran adalah hidayah gitu. Nah Bapak Ibu terakhir, surat satu lagi, ini susunannya begitu. Al-Baqarah 129, Al-Jumu'ah ayat 2, terus turun lagi ke Ali Imran 164, terus balik lagi ke Al-Baqarah 151. Nih, ini yang terakhir Pak. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, beda ujungnya Pak. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, Bapak Ibu, ini ayat Quran itu begitu Pak, ada yang diulang dan itu saling berkaitan. Disebutnya tanafurul ayat, sambungan ayat dengan ayat, tafsir ayat bil ayat. Allah sampaikan di ayat ini, kama, sebagaimana, arsalna, telah kami utus, fikum, kepada kalian. Dari tadi Pak ya, itu tidak pakai ilah, tidak pakai ala, fikum gitu. Itu menunjukkan hadis Nabi Pak, bahwa Nabi itu diutus sesuai dengan lisan mereka, satu bahasa gitu. Allah sampaikan di ayat ini, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami utus rasul di antara kalian, pada kalian, dari kalian, yang nanti sama tugasnya Pak, yatslu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami,
wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kepada kalian, alkitab wal hikmata, dan hikmah. Nah ini beda ujungnya Pak. Kalau yang tadi 2 ayat Pak, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, kalian sesat. Kalau yang ini Pak, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum, dan Allah akan mengajarkan kalian, malam atas apa-apa, takunu keadaan kalian, ta'lamun yang tidak kalian ketahui. Bapak Ibu, dari 4 ayat ini yang bersambung menunjukkan Bapak Ibu, ternyata orang-orang supaya tidak sesat itu panduannya Quran gitu Pak. Rasulnya sudah diutus, maka Nabi kita di riwayat Imam Tirmidzi Pak menyatakan itu. Kami mewariskan 2, meninggalkan 2. Yang kalau dipegang yang 2 ini tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, sunnah gitu Pak. Maka ayat-ayat yang tadi kita baca itu adalah solusi supaya kita keluar Pak dari setiap kegelapan kita. Ya teh bingung, ruwet gimana menyelesaikannya, balik ke Quran. Cuman Pak, balik ke Quran itu orang itu jadi ragu gitu. Padahal Allah sampaikan berkali-kali Pak, berulang-ulang. Surat Al-Isra 88, surat Hud 13, surat Al-Baqarah 23, itu diulang-ulang Pak semuanya. Kalian teh ragu sama Quran? Yang paling dekat kita surat Al-Baqarah ayat 2, itu paling dekat. Dzalikal kitabu la raib. Kata Allah Pak, lihat Pak, Quran itu tidak meragukan, tidak ada keraguan. Tapi nanti di ayat 23 Bapak Ibu akan melihat, wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu. Kata Allah, Quran itu tidak ada keraguan. Artinya semuanya meyakinkan Kak, benar semuanya. Tapi Ibu di ayat 23 Allah sampaikan, wa in kuntum fi raibin, kalau keadaan kalian ragu. Jadi Bapak Ibu, saat Allah sampaikan Quran itu benar, tidak ada keraguan, masih akan ada yang meragukan. Dan itu kadangkala bukan orang lain, kita. Makanya kata Allah Pak, ditantang oleh Allah, silakan kalau kalian ragu, fa'tu bisuratin, datangkan 1 surat. Pak, ini sebenarnya posisi yang 1 surat ini Pak nomor 3. Karena Allah menantang bukan 1 surat awani, tapi Al-Quran. Surat Al-Isra Pak, di surat Al-Isra. Sayangnya surat Al-Isra teh hanya sebatas dibaca di bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kalau Al-Isra itu ayat 1-nya itu saja Pak yang membahas Isra. Karena ke bawahnya sudah bukan Isra tapi Bani Israil. Makanya nama Al-Isra, nama lainnya Bani Israil. Ayat 2 itu sudah bahas Bani Israil. Al-Isra nama ayat hiji gitu. Nah ternyata intinya bukan itu Pak. Salah satunya adalah ayat 88. Kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira Pak. Kalaulah jin dan manusia berkumpul yang pintar semuanya, saling bantu-membantu untuk mendatangkan 1 Quran, enggak bisa Pak. Saat kamu ragu, Al-Quran sok datangkan, enggak bisa. Kemudian Allah tantang 10 surat Pak, itu surat Hud ayat 13. Am yaquluna naftaroh, kalian ragu ini Quran teh ucapan Muhammad yang dibohongkan atau dongeng saja? Kalian tidak percaya? Kul fa'tu bi asyri suwari mithli. Kalau begitu datangkan 10 surat yang mirip Quran. Sampai sekarang tidak ada yang bisa. Nggak bisa 10, sok 1 surat weh. Tadi Pak, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, 1 surat. Nggak ada yang bisa Pak. Makanya kata Allah, dzalikal kitabu la raib, tidak ada keraguan. Quran benar, hanya manusianya yang ragu ya Pak. Makanya kenapa dasarnya harus iman. Yuk kita lihat Pak, apakah benar keluar itu Quran?
dan itu pertolongan Allah, kita lihat dua ayat penutup. Surat Al-Baqarah 257 dan Ibrahim ayat 1. Dua-duanya pasti hafal semua ayatnya. 257. Setelah ayat kursi 2 ayat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Oh, sampai situ ya, Pak. Allah sampaikan Allah lah wali, penolong, pelindung kalian orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Syaratnya iman, Pak, sing yakin ke Allah gitu. Quran itu benar, yakin sama Quran. Amalkan. Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau sudah iman Pak apa? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Karena Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Zulumat itu ketidaktahuan, kesesatan, kebodohan. Kita bingung menyelesaikan, Pak. Kata Allah, balik ke aku gitu. Balik ke aku. Ayeuna uih nah hararese ka Gusti teh, Pak. Rariweuh we Bapak Yakut ngobrol gitu. Tuh kasebat. Akhirnya riweuh gitu, Pak. Adan disamakan dengan golongan anjing. Pan masalah, Pak. Dikomentari salah satunya oleh Ustadz Arif, putranya Ustadz Sidik Allahu Yarham. Beliau mengatakan, Pak, bahwa gambaran ini gambaran rakyatnya. Jadi mau ada pemimpin bicara gitu, introspeksi rakyat sok tingali geura. Kalau dengar adan langsung sholat, atanapi ngobrol kieu kakara ge bieu adan, geus adan deui, atuh sidik sarua jeung nyaruakeun anjing teh gitu, Pak. Jadi dianggap teh bukan perintah Allah untuk sholat, bukan ajakan sholat. Lalu we begitu saja. Maka Bapak Ibu, kata Allah balik. Kalau mau selesai urusan dunia ini balik sama Allah. Bukan dijauhkan dari Allah gitu, Pak. Jauhkan dari masjid. Jauhkan dari Quran. Jauhkan dari pendidikan. Mau bagaimana nanti pendidikan anak kita, Pak. Dan ini kita besar-besaran evaluasi berkaitan dengan pendidikan itu. Kudu sekolah daring. Kan kesananya sudah jelas. Darting teh itu. Stres gitu. Makanya ini nih kita kembali ke sini, Pak. Maka ini yang kemudian dikuatkan oleh Allah. Allah yuk balik sama Allah. Makanya di ayat lain pan disebutkan begitu, Pak. Fafirru ilallah, yuk balik sama Allah, yuk larinya sama Allah gitu. Maka jalan ke Allahnya ditutup, Pak. Itu mah jelas, Pak, ditutup. Di surat Al-Maidah nih ayat 56 ya. 56 apa 58, Bu? Idza nadaitum ilas shalah. Kalau kalian memanggil salat gitu, mereka ittakhadhuha huzwan walaiban. Mereka pasti menjadikan dua, Pak. Kalau bukan menjadikan huzwan, memperolok-olok, itu pasti laiban, ngaheureuykeun gitu. Ini memang dari sana sudah begitu. Huzwan walaiban. Maka Bapak Ibu, ini yang pertama, surat Al-Baqarah 257. Allah ingin kita kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, surat Ibrahim ayat 1. Ibrahim ayat 1 ini kalimat terakhir penutup kajian kita, statement lah. Yang terakhir sebagai jawaban atas keluar dari kegelapan. Satu Allah, Pak, kembali sama Allah. Dan yang kedua alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Jadi Allah sampaikan, Pak, Al-Quran ini kitab anzalnahu yang diturunkan oleh Allah ilaika kepada Muhammad. Itu khrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi untuk ayat yang ini, Pak, kalau yang tadi 257 menjelaskan supaya keluar dari kegelapan harus kembali kepada Allah, karena Allah yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Dan yang kedua adalah kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan, Pak, ini solusinya. Kita tinggal balik saja, saling mengingatkan. Makanya di dalam surat Al-Asr ya, wal asri, insya Allah tidak ada yang tidak tahu. Ayat 3 ini menarik, Pak. Watawa saubil haqi, watawa saubis sabri.
Jadi Bapak Ibu, di ayat ini, di wal asri ini ya, ternyata tidak cukup iman amal soleh, harus ada tawasau kan, saling menasehati itu. Ternyata saling berwasiat itu saling menasehati. Ada 3 Pak di Quran. Watawasau bil haq, watawasau bis sobri, dan satu lagi watawasau bil marhamah di surat Al-Balad ayat 17. Jadi 3 Pak yang harus diwasiatkan. Jadi saya dengan Bapak Ibu itu harus terus berwasiat gitu. Di rumah tangga berwasiat, orang tua ke anak berwasiat, guru ke murid berwasiat. Wasiatnya apa? 3. 1, watawasau bil haq, berwasiat al-haq. Al-haq itu apa? Kebenaran. Ya, kebenaran teh apa gitu, Pak? Al-Isra ayat 81-82. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an. Jadi yang hak itu kebenaran, dan kebenaran itu adalah Quran. Maka yang diwasiatkan oleh kita apa Pak? Quran. Nah, kata Allah, nah, kamu tidak boleh membentak orang tua nak gitu. Kata Allah di surat Al-Isra ayat 23, tidak boleh mengatakan wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Wa qulahuma qaulan karima, ucapkanlah ucapan yang baik. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, walaupun pendidikanmu tinggi, walaupun jabatanmu tinggi di depan orang tua, tetap kamu anaknya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah gitu Pak. Jadi wasiat kita pakai Quran. Terus misalnya saat ada orang ke masjid sembarangan, dalam arti pakaiannya itu asal-asalan, maka Allah sampaikan khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan pakaian yang paling bagus. Itu terus begitu kita nasihatkan Pak, termasuk berkaitan dengan fawailul lil musallin. Ternyata yang celaka itu yang sholat, yang tidak sholat neraka. Yang sholat justru yang celaka. Kalau apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Makanya kita saling menasihatkan melalui Quran. Yuk Quran. Termasuk Pak, ina atau ina kal kausar, pasoli lirobi kawanhar. Ayat ini hafal. Tapi yang sulit itu kalau Quran ini, saya masih ingat Pak, apa Ustadz Jai, beliau mengatakan begini Pak, Quran itu gampang dihafal, hese diamal. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu Pak susah dihafal, gampang diamal. Kita coba cek Pak, Quran mah gampang dihafal, tapi susah diamalkan. Saya yakin semua yang hadir di sini Al-Quran mah hafal minimal Pak, minimal ini minimal hafal 12 surat. Atau paling minimal banget Pak 3 surat Pak. Al-Fatihah, surat kahiji, surat kedua itu gitu. Jadi kan di setiap rakaat itu 2 rakaat ya Pak. Jadi yang pakai surat cuma 2 rakaat, berarti wajiblah hafal 2 surat gitulah. Walaupun tidak 2 surat 2 ayat atau. Berarti dengan Al-Fatihah dia hafal 3 surat itu minimal Pak. Tapi apakah yang hadir saat ini hafal 3 hadis? Saya belum tentu yakin Pak. Ternyata begitu kata Ustaz Jaya Pak, ini penelitian beliau. Quran mah gampang dihafal, susah diamal. Contoh ina atau ina kal kausar. Ini al kausar ini kan ada yang menerjemahkan telaga al kausar, ada yang menyebutkan nikmat yang banyak al kausar. Kata Allah, kalau sudah mendapat nikmat yang banyak, fasoli, sholatlah. Insya Allah Pak, kita juga sudah dapat nikmat banyak. Sudah sholat? Sudah. Tapi tinggal nuka 2, wanhar, dan kurbanlah. Apakah setiap yang sholat kurban? Komo pemikir Pak, memahami kurban itu sama seperti haji, seumur hidup sekali jadi kurban. Ayo Bapak kunaon teh kurban deui atos tina kapungkur. Ari aya mah artos na Pak, pan salatna ge dugi ka maot gitu. Pasoli lirobika panhar. Salami urang salat terus-terusan, maka saat ada 1 tahun sekali kita kurban, berkurbanlah gitu. Nah ternyata Bapak Ibu susahnya diamal gitu Pak. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat alladzina hum an salatihim sahun teh lalai lagi engke deui gitu Pak.
Ternyata ini. Makanya kata Ustadz Ikin Sodikin Allahu yarham Pak, ini terngiang-ngiang terus Pak, Quran mah ulah loba diapalkeun, loba diamalkeun gitu Pak. Itu bener Pak, susah. Jadi kalau dihafal pasti lupa gitu. Tapi kalau diamalkan nggak akan lupa. Contohnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas kan diamalkan itu. Diamalkan dibaca gitu Pak ya. Belum tentu juga Allahu Somadnya diamalkan. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah kalau hadis susah dihafal, tapi mudah diamal. Kita praktekkan Pak, contohkan. Ini makan pakai tangan kanan semua Pak. Bari duduk ya, duduk tangan kanan. Kenapa nggak tangan kiri? Karena tangan kiri makannya setan. Tahu tidak hadisnya? Itu dah hese ngapalkeun hadis mah gitu Pak. Masuk masjid ada doanya. Kakinya harus yang mana dulu kita tahu, keluarnya juga sama kita tahu, sudah diamalkan. Tahu hadisnya? Ente Pak, gitulah. Tidak semua gitu. Makanya Quran mah gampang dihafal kalau mau menghafal. Hadis juga sebenarnya gampang Pak, tapi nah ini ayat Quran itu dari dulu cuman segitu. Ada 6 Pak pendapat para ulama beda-beda. Yang kita hafal itu 6. Ada yang dihitung sendiri 6, 2, 3, 6. Itu nanti pendapat lain ada 5 Pak. Beda-beda. Nah ternyata Bapak Ibu intinya 6 ribuan. Lihat Pak hadis Pak. Imam Bukhari Muslim Pak, Imam Bukhari beliau menghafalkan hadis yang sahih 100.000 tak gitu Pak. Jangan udoibna Pak, nembe anu sahih 100.000 hadis banyak Pak. Kita mah jangan hadis eta atuh yang sahih di Bulughul Maram Pak. Pan belum. Yang termasuk yang tadi sholat kita ngangkat tangan, ruku, itu teh kan jarang hafal. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mudahkan nanti Ramadan kita itu punya target untuk Quran mau apa, untuk hadis mau seperti apa. Karena Nabi meninggalkan bukan hanya Quran tapi juga hadis. Nah maka Bapak Ibu cukup kiranya 2 ayat penutup tadi Al-Baqarah 257 dan surat Ibrahim menjadi penegas supaya keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bingung mendapatkan jalan keluar, dari kebingungan dimanapun Pak, termasuk negeri ini Pak, sudah dicontohkan oleh Nabi Pak. Kita tinggal mengikuti, kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk Allah yaitu Quran. Mudah-mudahan Pak, kita mulai dari diri kita. Walaupun mungkin izul Islam wal muslimin nanti diangkatnya bukan oleh kita, tapi kalau kita menanam sekarang kecintaan terhadap Quran, mudah-mudahan nanti anak cucu kita adalah yang memegang panji itu, kemenangan izul Islam wal muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita, berkah itu bertambah terus baik, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua kepada kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan, karena masih ini banyak yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang bertugas Allah mudahkan, yang sedang punya keinginan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan keinginan kita yang sama adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mohon maaf. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.